Oke, maaf ya, gue nggak sengaja nge-rage bait temen-temen dengan nge-mention literatur 2000 tahun lalu tapi langsung ke Buya Hamka. Gue malah lupa menyebutkan bahwa Song of Sushin dan dialog Plato Simposium tentang percintaan itu udah dari lama gitu. Malah langsung ke Buya Hamka. Tapi nggak apa-apa. Gue jelasin nih ya. Kenapa orang zaman dulu berlomba-lomba menafsirkan cinta? Karena pernikahan itu irasional. Maka orang mencari alasan kenapa sih harus nikah. Maka cinta sebagai alasan, cinta sebagai fenomena klasik sebagai alasan menikah itu udah dari lama. Makanya orang balas dengan cinta akan tumbuh kok dengan terbiasa selama pernikahan. Dan menurut gua itu sangat patriarki. Karena itu hanya dialami laki-laki, tidak dialami oleh perempuan. Karena laki-laki lah yang berjalan waktu bisa mencintai wanita. Tapi wanita tidak bisa mencintai laki-laki berjalannya waktu. Karena loncatan batu pertamanya untuk menuju cinta itu berbeda antara pria dan wanita. Pria itu, loncatan batu pertamanya adalah mencari makna kenapa wanita ini harus kunafkahi segala macam. Mereka mempertanyakan kenapa mereka harus menikah. Sedangkan wanita pengen bersama seorang pria yang dianggap pantas. Sedangkan kepantasan itu sudah dari awal, tidak di tengah jalan. Makanya cewek tidak mungkin mencintai pria berjalannya waktu gitu. Nah, sekarang kita yang kedua nih. Kalau lu mengatakan bahwa yang satu ngejawab pakai jurnal dan gua nggak ngejawab pakai jurnal, berarti lu cherry picking. Karena lu hanya mengiyakan jurnal yang membenarkan value atau kebenaran lu. Sedangkan kalau ada literatur-literatur yang tidak membenarkan pemikiran lu anggap tidak pernah ada. Permasalahannya, jurnal yang kalian anggap sebagai kebenaran itu berdasarkan kamus, itu berdasarkan budaya negara yang membenarkan perbudakan. Makanya ada kaum Sudra, makanya ada kaum Paria, gitu. Jadi sebenarnya buku itu nggak perlu gue negasi lagi, ya karena dasarnya aja sampah gitu. Terus lu bilang itu ilmiah gitu pakai kamus. Berarti kan kemampuan orang-orang untuk memfilter mana buku yang punya kualitas apa enggak itu jelek. Cukup dipaparkan cover bukunya, oh berarti ilmiah, selesai. Mantap kali. Jadi kalau gue kasih insight lah ke teman-teman, yang namanya perjodohan dalam pernikahan itu tren abad 12 sampai 17. Setelah abad 17, itu mulai dikritik kembali bahwa praktek perjodohan ini tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan sebagai manusia untuk bertahan hidup. Karena manusia adalah makhluk bertahan hidup. Sedangkan perjodohan di bawah abad 12 itu sifatnya bukan menikahkan, tapi sifatnya mempertemukan. Jadi setelah perjodohan pun ada PDKT gitu. Seperti praktek-praktek yang terjadi di Cina dan di Yunani gitu. Nah, jadi kalau konteks perjodohan yang kita bicarakan di VT sebelumnya itu kan bahwa begitu dijodohkan langsung menikah. Tidak ada proses PDKT, tidak ada proses pacaran. Padahal proses PDKT dan pacaran itu sudah terjadi sebelum abad 12 dan beribu-ribu tahun yang lalu gitu. Kenapa sih orang berlomba-lomba mempertanyakan cinta? Karena nikah ini nggak rasional. Mereka mau merasionalisasi yang namanya pernikahan itu ada benefitnya. Pernikahan itu sesuatu yang harus dilakukan gitu. Makanya orang berlomba-lomba menafsirkan. Nah, pindah nih. Zaman sekarang interpretasi tentang cinta dengan zaman dulu itu berbeda jauh. Makanya orang punya sentimen nih terhadap cinta di era hari ini. Karena konsep modern love itu kan berbicara tentang mencintai diri sendiri, memuaskan diri sendiri. Kalian bisa cek di Google omongan gue. Sedangkan di konsep old love itu berbicara mengenai respect, itu berbicara mengenai pengorbanan, berbicara mengenai perjuangan. Nah, itu yang udah hilang di zaman sekarang. Karena akhirnya gue lebih melihat bahwa konsep modern love itu berbicara lust sebenarnya, atau nafsu, berbicara ego. Sedangkan kita bicara cinta zaman dulu itu berbicara mengenai respect, berbicara tentang kebersamaan. Jadi udah maknanya berbeda jauh gitu. Ini insight gue kasih tambah aja, jadi biar kalian nonton VTT bukan sesuatu yang diulang-ulang gitu. Oh ya gini, sebenarnya kalian nggak setuju atau memperdebatkan gue itu sangat normal dan gue seneng. Cuma tolong debat gue itu pakai fakta, data, atau pakai pengalaman kalian. Jangan pakai guilt tripping.
jelek kayak orang kampungan. Dan di komunitas debat, kalau orang pakai manipulasi kayak guilt tripping segala macam, itu tanda dia udah kalah debat, dia nggak punya materi gitu. Ya gue mah senang-senang aja lu pada debatin gue nggak pernah komplain kok. Cuma kalau ada yang apa ya, cuma bisa menghina, ya gue tahu aja berarti kapasitas otaknya ada di mana gitu. Be strong my brother.